Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan sesi 5 ya, metabolisme lipid. Ada 3 rangkaian yang berturut-turut dari sesi 4, 5, 6 ini. Metabolisme karbohidrat, lipid, dan protein yang memang sangat berkaitan erat satu sama lain ya. Kita mulai bahwa memang lipid ini suatu yang manfaat ya untuk tubuh kita. Ada beberapa manfaat lipid, yaitu merupakan senyawa yang kaya akan energi, membentuk pelindung organ tubuh, pembentukan sel, sumber asam lemak esensial, parut vitamin, menghemat protein, memberi rasa kenyang, kelezatan, pelumas, dan memelihara suhu tubuh. Jadi sebetulnya yang selama ini lemak sering menjadi satu hal yang ditakutkan, tapi sebetulnya ini merupakan satu hal yang sangat penting bagi tubuh kita ya. Hanya bagaimana kita harus menyikapinya dan manage apa yang harus kita makan yang tidak berlebihan gitu ya. Nah, ada beberapa yang sangat esensial dalam tubuh kita, yaitu fosfolipid, trigliserida, kolesterol, dan asam lemak. Kita bahas satu persatu ya. Fosfolipid, jadi makanannya kita konsumsi berasal dari dari lipid hewan dan lipid tumbuhan, berupa buah-buahan atau beberapa makanan yang banyak mengandung lipid ya, seperti juga kacang-kacangan ya. Nah, kandungannya adalah salah satunya fosfolipid, adalah senyawa lemak yang memang dia menjadi komponen utama dari membran sel ya. Kenapa dia menjadi pembangun dari membran sel? Karena dia nanti akan mengatur pemasukan dari lemak ke dalam sel, karena lemak di dalam sel juga sangat penting. Salah satunya adalah akan melarutkan vitamin, sementara sel juga butuh vitamin ya. Itu salah satu gambarannya. Kemudian ini akan meningkat kalau kita juga kadar kolesterol dalam darah juga meningkat. Nah, kemudian lemak yang kedua adalah trigliserida. Trigliserida ini ya kayak akan gliserol dan asam lemak. Ya, gliserol ini merupakan senyawa gliserida yang ada gugus OH-nya dan membentuk monosakarida, disakarida, atau trigliserida. Nah, trigliserida itu terbentuk dari 3 asam lemak dan gliserol. Trigliserida itu asam lemak yang memang dibutuhkan tubuh dan dia bermanfaat untuk sebagai sumber energi. Nanti kita lihat ya, trigliserida itu sebagai sumber ATP. Kemudian kolesterol. Nah, kolesterol ini sebenarnya yang menjadi beberapa hal yang menakutkan ya, terutama para wanita gitu. Kolesterol tinggi gitu ya. Nah, ini adalah konsumsinya banyak dikandung dalam kuning telur, otak, daging, dan hati. Ya, sebenarnya memang sangat baik ya kolesterol ini. Tapi kalau berlebihan mengkonsumsi daging, hati, kuning telur juga itu ini akan berbahaya. Ya, nanti kita lihat bagaimana dia nanti akan mengganggu dari sistem tubuh, mekanisme tubuh ya. Nah, kolesterol ini diperlukan untuk membentuk dinding sel, membuat asam empedu, membuat vitamin D, ya kan penting berarti kan untuk membuat hormon gitu kan. Bagaimana kalau kita kekurangan hormon gitu ya, luar biasa itu akan mengganggu dari metabolisme tubuh. Ya. Nah, ini dia kalau kolesterol dan trigliserida ini dalam darah kan dia tidak larut ya, maka dia butuh suatu protein yang akan membawanya yang kita sebutkan protein apa. Nah, apa protein? Nah, ini akan kalau di dalam tubuh dalam bentuk FDL ini berlebihan, maka dia memang akan mengendap di pembuluh darah dan ini akan mengganggu tentu saja pada pembuluh darah sehingga bisa menyebabkan risiko penyakit jantung ataupun kalau di otak bisa menyebabkan kelainan-kelainan pada gangguan gerak tubuh ya, anggota gerak tubuh. Ya, kemudian asam lemak ini adalah merupakan satu rangkaian dari hasil metabolisme gliserol, trigliserida ya. Asam lemak ini ada 2 macam, asam lemak jenuh dan asam lemak tidak jenuh. Asam lemak jenuh itu adalah asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap. Sedangkan yang tidak jenuh, dia tidak memiliki ikatan rangkap. Ya. Kemudian kita lihat transportasi lipid ya, bagaimana lipid ini transportasi. Makanan yang berlemak itu mengandung trigliserid
dan kolesterol. Nah, trigliserid dan kolesterol dalam usus ini akan diserap. Kalau dalam usus halus ya, kalau trigliserid akan diserap oleh asam lemak bebas sehingga sedangkan kolesterol menjadi diesterifikasi menjadi kolesterol ester. Nah, semua kolesterol, trigliserida, fosfolipid, apolipoprotein membentuk partikel lipoprotein yaitu yang disebut kilomikron. Jadi dibantu dengan apolipoprotein, semua komponen lemak ini dibentuk menjadi satu molekul yaitu yang disebut dengan menjadi satu bentuk kepadatan yang kita sebut dengan kilomikron. Ya, ini nanti karena akan dibawa ke dalam aliran darah untuk memudahkan. Jadi tidak sembarangan mengalir sendiri ya, karena dia tidak larut dalam darah, kita nanti akan sulit untuk dialirkan, sehingga dia butuh satu kendaraan, yaitu apolipoprotein yang mengikat semuanya. Ini apolipoproteinnya. Nah, trigliserida dan setelah masuk ke dalam darah, nanti trigliserida ini akan diuraikan oleh enzim lipoprotein lipase, sehingga terbentuklah menjadi asam lemak bebas ya. Nanti akan mudah masuk ke dalam sel-sel dan jaringan. Nah, trigliserid dan kolesterol dalam bentuk kilomikron dari darah ini disintesis lagi oleh hati dalam bentuk very low density lipoprotein atau kita sebut dengan FLDL ya. Very low density lipoprotein ini artinya lipoproteinnya sedikit tapi lebih banyak trigliserida dan kolesterol karena sudah disintesis lagi ya oleh hati ya. Kemudian nanti akan mengalami hidrolisis oleh lipoprotein lipase, disintesis lagi menjadi IDL, intermediate density lipoprotein. Satu bentuk peralihan antara FDL dan LDL. Kemudian IDL ini akan diambil oleh hati dan dipecah menjadi produk akhir yang kita sebut dengan LDL, low density lipoprotein. Nanti ini akan diambil oleh hati dan mengalami katabolisme. LDL bertugas mengantarkan kolesterol ke dalam tubuh. LDL ini yang sering menjadi tolak ukur apakah seseorang memiliki tinggi kolesterol atau tidak, memiliki lemaknya sering disebut lemak jahat ya, sebetulnya bukan lemak jahat tapi kalau kadarnya tinggi memang berbahaya, tapi LDL ini bermanfaat ya, bukan lemak jahat. LDL ini bermanfaat malah untuk menghantarkan kolesterol ke dalam tubuh ya. Katakan kolesterol juga penting ya untuk pembentukan hormon. Nah, bagaimana dengan HDL? HDL ini dibentuknya dari hati dan dia diambil juga dari usus untuk hidrolisis kilomikron di bawah pengaruh enzim lecithin kolesterol asiltransferase atau LCAT. Nah, sel kolesterol ini akan mengalami perpindahan dari HDL ke FLDL dan IDL. Jadi kebalikannya tadi dari sana ya, dari mana? LDL. Nah, kemudian dia akan masuk ke menuju hati. HDL ini merupakan partikel kecil yang miskin kolesterol dan mengandung banyak apolipoprotein ya, yang disebut dengan HDL nascens. Jadi peralihan HDL nascens itu ya belum matang, dia akan mendekati makrofag untuk mengambil kolesterol dan disimpan di makrofag dan merubahnya menjadi HDL dewasa. Jadi HDL nanti di sini akan mengambil kolesterol ya, kemudian HDL akan ke hati dan dia akan menyimpan beberapa kolesterol di dalam hati dan beberapa komponen. Jadi untuk mengimbangi kolesterol yang ada di dalam darah ya, ini HDL berperan penting di sini ya, HDL ini. Jadi karena LDL ini mengangkut kolesterol, jika kolesterol ini berlebihan maka di sini ada peran HDL untuk mengangkut kolesterol ya. Nah, HDL di sini. HDL ini kaya akan lipoprotein, makanya disebut high density lipoprotein. Ya, kalau ini low density karena memang sedikit, kalau LDL itu sedikit lipoproteinnya tapi lebih banyak kolesterolnya. Kan sering disebut lemak jahat ya. Itu yang sering salah kaprah ya. Jadi begitu. Nah sekarang bagaimana sebetulnya kalau hasil dari sintesis trigliserida yang disimpan dalam bentuk LDL hati? Nah, jika tubuh butuh energi, maka trigliserida akan disimpan menjadi lemak, dipecah dulu menjadi lemak dan gliserol
untuk ditransportasikan menuju sel-sel untuk dioksidasi menjadi energi. Nah, jadi yang hidrolisis ini trigliserida, ya, kalau kolesterol tidak dihidrolisis, ya. Nah, proses pemecahan asam lemak dan glisol ini kita sebutkan lipolisis. Nah, kilomikron akan dimetabolisme dalam hati menghasilkan kolesterol bebas, diubah menjadi asam empedu, dan kemudian akan dikeluarkan ke usus berfungsi membantu penyerapan lemak dalam makanan. Jadi si kilomikron yang tadi sudah menghantarkan beberapa protein, lipoprotein, trigliserida, kemudian kolesterol, ya, gliserol, itu nanti akan disintesis dalam hati sehingga nanti akan diubah menjadi asam empedu dan dikeluarkan ke usus untuk membantu penyerapan lemak lagi. Jadi kalau nanti ada lemak lagi, nanti akan dibentuk lagi kilomikron yang baru, ya. Otot hati ini berdistribusi kolesterol ke jaringan tubuh melalui jalur endogen. Jadi seperti tadi kita lihat, ya, HDL ini kan membawa kolesterol, ya, membawa kolesterol ke dalam hati, disimpan di sini. Trigliserida juga disimpan di sini, yang nanti suatu akan dibutuhkan untuk energi, maka dia akan dikeluarkan, gitu ya. Kolesterol juga kalau dibutuhkan maka akan dikeluarkan, ya, melalui jalur endogen dari hati. Nah, kilomikron yang tersisa pada akhirnya dibuang dari aliran darah oleh hati. Kolesterol dapat diproduksi lagi, ya, oleh hati dan bantuan enzim AMG koenzim A reduktase, kemudian dikirimkan ke dalam aliran darah, ya. Jadi hati ini berperan penting untuk menyimpan kolesterol, trigliserida, gitu ya. Ini sangat perannya sangat penting, ya. Kemudian apa yang terjadi kalau kita butuh energi ketika kita makanan misalnya karbohidrat kurang, gitu ya. Nah, kita punya persediaan trigliserida untuk energi. Dengan hidrolisis trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol, ya, oleh enzim lipoprotein lipase. Jadi lipase akan mensintesis trigliserida menjadi gliserol dan asam lemak. Kemudian dengan bantuan H2O dan ATP, maka dia akan mengubah koenzim A akhirnya menjadi asetil koenzim A, ya. Ini juga ada transport H+ ya dari NADH. Kemudian FADH juga akan mengikat H+ sehingga dibentuk FADH. Jadi kan trigliserida itu kan memiliki komponen unsur H, ya, hidrogen yang akan diambil. Nah, ini adalah dua senyawa yang berenergi tinggi. Ini yang nanti dibutuhkan pada saat transport elektron, ya. Ini akan menghasilkan ATP nanti kelak kalau sudah masuk ke dalam transport elektron, ya. Maka ini akan terbentuk asetil koenzim A, ya. Demikian juga gliserol, ini akan diubah menjadi gliseraldehid fosfat dan diubah menjadi glikolisis. Dengan proses glikolisis menjadi asam pirufat, kemudian masuk ke dalam, diubah menjadi asetil koenzim A dan masuk ke dalam daur Krebs. Daur Krebs ini nanti hasilnya adalah beberapa senyawa-senyawa dengan energi tinggi, dan di sini juga akan dihasilkan NADH, FADH, ya, yang nanti akan masuk ke dalam daur transport elektron dan dihasilkan ATP, ya. Demikian itu tadi mengenai metabolisme lipid. Nanti kita diskusi lebih lanjut lagi, ya. Terima kasih.